Ya, menjadi apa? Kotaknya itu tadi menjadi hitam dan menjadi bau. Dan yang paling membuat kita rugi, menyesal adalah di saat kita tidak kita gunakan untuk taat, nggak kita gunakan untuk maksiat. Itu yang paling banyak disesali. Jadi ngelamun, untuk ngomong sing enggak, ngomong sing iki dan lain sebagainya. Ya, itu nanti akan mengalami penyesalan. Tapi semuanya itu bisa ditutupi kalau kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang sudah banyak bersolawat kepada hadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat itu yang tertutupi dari kekurangannya itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa syarru yakunu fil aksari hulwan fil hal. Beda kalau dengan yang namanya perbuatan maksiat. Di awalnya nikmat, wasyaqan fil istiqbal, tapi nanti pada akhirnya akan memberatkan diri kita sendiri. Perbuatan maksiat di awal enak, nikmat, ya, tapi nanti pada akhirnya justru akan merugikan kita, bahkan memberatkan diri kita. Wa mathalu fa'ilihi, perumpamaan orang yang melakukan maksiat itu mathalul ladzi yaqa'u fi dzarwati jabal, seperti orang yang jatuh dari puncak gunung atau dari atas rumah. La yajidul alam, ketika jatuh dia nggak merasakan apa-apa, yang dirasakan apa? Angin. Tidak merasakan sakitnya kecuali kalau sudah menempel di bumi, sudah menempel di tanah, baru dia merasakan kesakitan semuanya. Seperti itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan la yambali an ta'tad bi ukhuwati akhin yastati'u an yanfa'aka fala yaf'al. Jangan sampai atau enggak pantas kamu tidak mengakui seseorang itu menjadi saudaramu di saat dia itu bisa memberi manfaat kepadamu, kemudian kamu tidak mau menjadikannya sebagai saudara, dalam arti kamu sering kumpul dengannya. Jadi kalau kita mau menjadikan seorang itu adalah saudara kita di jalan Allah, hendaknya kita pilih orang yang bisa memberikan manfaat kepada kita, terutama di dalam urusan agama. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, idza aradta an tastafi insanan li nafsik fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihul istifa' biduni. Kalau kamu mau memilih seorang kawan, boleh kamu uji dulu dia itu. Yang mana kamu uji dia dengan satu perkara nggak sah kalau seandainya dia menjadi saudaramu tanpa kamu uji dengan hal ini. Contohnya apa? Al-Imam Ghazali di dalam Hidayatul Hidayah beliau mengatakan saudaramu yang sebenarnya adalah dia yang mau berkorban untukmu. Jadi dulu kalau seandainya diamuk titik wis puri. Ada kan orang itu berteman ya, terjadi salah pendapat sedikit sudah saling mencurigai, kemudian permusuhan itu menjadi lama. Ini bukan kawan ini. Ya. Justru kalau bisa diuji dulu tidak apa-apa. Yang namanya kawan itu mungkin dia mengorbankan dirinya demi enaknya kamu. Tapi bukan untuk enak di dalam masalah materi duniawi saja, tetapi yang paling penting di dalam masalah apa? Agama. Ya, itu adalah teman yang sebenarnya. Sulit. Ya, seperti itu. Tapi bisa lah, insya Allah. Kemudian beliau mengatakan la tas'ab illa man yastati'ul qiyam bi huquqihi. Jangan kamu berteman kecuali dengan teman yang kamu bisa menunaikan hak-haknya dia. Ya. Kalau kamu memilih teman, pilihlah teman yang kira-kira kamu bisa menunaikan haknya teman itu tadi. Jangan kamu menzalimi dia. Wala yuhwijuka li talabi huquqik, dan dia tidak sampai membuat kamu menuntut kepadanya agar dia memenuhi hakmu. Kenapa?
dikarenakan dia itu benar-benar sempurna memenuhi hak. Jadi yang namanya kawan ini sudah jenenge konco itu saat pandang bulu saja, ya. Namanya kawan itu sudah gak pakai panjang dulu, nggak terlalu pakai banyak ukur-ukuran, ya, nggak ngukur omongan ini begini, pokoknya jangan sampai salah di sini, jangan. Ini sudah bukan kawan itu, yaitu cuma sekedar teman biasa. Tapi kalau yang namanya saudara, nggak pakai seperti itu. Di atas lebih daripada itu semuanya. Baik. Kemudian selanjutnya, man awwala fi isqati huquqi ikhwani ala qabulil udzur kana aqalla ma yalqahum bihi al-ghish wal makar. Orang yang mencari alasan untuk tidak memenuhi hak kawannya, ya, maka nanti yang akan dia temui dari mereka adalah dia pun juga akan mengalami penipuan, dia juga akan mengalami rencana jahat yang sama. Ya. Karena itu kita ketika berteman, kata Imam Haddad, akrim ikhwanak, muliakan temanmu itu ikraman tastati'ud dawam alaih, dengan cara kamu memuliakannya yang mana kamu bisa istiqomah di dalam memuliakannya. Jangan sampai terlalu membebani diri, kecuali di saat itu kamu mampu. Wa illa, kalau seandainya kamu melebihi daripada beban dan kemampuan yang kamu miliki, ma'alal amr, pada ujungnya berakhir pada al-wahsyah wal khati'ah, maka nanti akan saling menjauhi dan saling putus hubungan. Jadi kita berteman ya sebisanya. Kemudian ketika kita mau membantu ya kita bantu juga sebisanya. Ya. Yang penting kita harus menjaga perasaan, ya, jangan sampai kita terlalu berlebihan. Nah, ini saya kira yang dari, kemudian di sini juga dikatakan at-ta'wilu ala dzarbain. Takwil itu mencari udzur, mencari alasan yang benar, itu takwil. Ada dua jenisnya. Yang pertama, ya dulu alal kamal. Yang pertama menunjukkan kalau kamu ini sempurna. Apa? Wa huwa ma yu'awwalu liyasilu ilal afham. Kamu mentakwilkan, ya kamu carikan alasan yang benar yang supaya gampang difahami. Wa hadzal nu' katsirun fil kitab was sunnah. Nah, ini banyak. Jadi diartikan dengan arti yang bisa difahami. Ini banyak seperti di dalam ayat-ayat yang baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun isi daripada hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma yu'awwalu liyasihha kaunuhu haqqan aw ghairu batil wa hadza yadullu 'ala an-naqs. Yang kedua, sesuatu yang kamu artikan di dalam, kamu carikan alasan dalam pikiranmu supaya barang yang di hadapan kamu ini menjadi benar, alias bukan barang yang salah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang di hadapan kamu ini adalah bukan sempurna, tetapi adalah barang yang kurang. Mengapa demikian? Nah, ini keterangannya di sini. Fa kullu syaikhin yahtaju fi syuhbatihi la ta'wil 'ala al-wajhi tsani la yakmulul iktida'u bih. Maka setiap guru yang ketika kamu kumpul dengannya, kamu masih perlu mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya, tapi bertentangan dengan isi hati, maka orang yang di hadapan kamu ini adalah orang yang kurang dan tidak layak untuk diteladani.
Li'anna ta'wil la yuhassil kamalan wa innama yadfa'u naqsan. Kenapa? Sebab yang namanya takwil, ya, sebab mencari alasan yang benar itu adalah bukan dikarenakan menunjukkan kesempurnaan, tetapi untuk menghilangkan perasaan bahwasanya yang ada di hadapan kita ini adalah kurang. Baik. Kemudian man afrata fi hubbi syahwatin min syahwati dunyatil mubaha waqa'ala mahala fi mujibin nar awil 'ad. Orang yang berlebihan di dalam mencintai barang syahwat atau kesenangan daripada kesenangan duniawi yang mubah, pasti pada akhirnya tidak mustahil dia akan jatuh pada perbuatan yang mengantarkan dia menuju neraka atau menjadikan dia terhina. Contoh, orang berdagang cari untung, mubah, boleh, tapi dia terlalu berambisi untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Nanti pada akhirnya dia akan menghalalkan segala cara, ya, akan menghalalkan segala cara, meskipun itu tidak dibenarkan oleh syariat, ya, membawa dia pada hal yang haram, bahkan membuat dia terjatuh di dalam perbuatan yang penuh dengan kehinaan. Ya. Terakhir, takhasamal ajzu wal hadmat. Beliau bikin perumpamaan. Saling berbeda pendapat atau saling berkelahi antara sifat lemah dan herman. Herman itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi terharamkan. Mana dari dua ini yang lebih mudarat bagi pemiliknya? Kemudian sama-sama membawa penuntutan ini menuju akal untuk diputuskan oleh akal. Maka akal memutuskan bahwasanya ketidakmampuan itu adalah akarnya, dan hasilnya adalah seseorang kalau sudah nggak mampu, dia akan terharamkan dan tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih mau terus atau mandek dulu, atau mau dicerna dulu atau gimana? Pak Novi? Ada pertanyaan? Insyaallah dilanjut lagi. Monggo jenengan sak kerso. Sirnya gimana sirnya Bu? Sirnya maksudnya gimana? Lah iya, kira-kira nek dilanjut apa mandek kan antum yang lebih paham. Oh gitu ya. Anak kira mandek aja dulu deh. Ya. Soalnya agak Kalau bisa dibuka pertanyaan Beb, monggo yang mau tanya ke Beb. Iya, anak tanya duluan Beb. Iya. Ada satu hal yang kok penjelasan yang berbeda butuh pencerahan. Waduh. Kemarin dari yang lalu yang antum jelaskan ada dijelaskan tentang perampok apa itu yang dia melakukan maksiat tapi dia sambil puasa. Dengan harapan di puasa itu dia bisa dapat barokahnya. Betul. Nah, itu kan antara maksiat dan ibadah. Nah, tetapi tadi ini kita jelaskan antara ibadah dan maksiat, yang kemudian sama dengan nyuci baju yang tidak jelas jadinya kan. Ya. Nah, ini mengkondisikan itu yang maksudnya seperti apa, Bu? Nah, itu bedanya hanya pada satu hal. Kalau orang belum maksiat, ya, kalau seseorang itu belum melakukan maksiat,
ya sebenarnya mestinya dia menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ojo maksiat dhisik, kemudian nanti dia niat bertaubat. Tapi kalau orang yang sudah terjatuh di dalam maksiat, maka hendaknya dia tetap melakukan kebaikan. Siapa tahu maksiat yang bercokol di dalam dirinya itu akan tergerus dengan sendirinya sedikit demi sedikit berkat daripada perbuatan taat. Ini bedanya di situ. Yang awal belum melakukan maksiat, kalau yang perampok itu dia sudah terjatuh di dalam maksiat. Oh, gitu. Itu maksudnya. Nggih. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu adalah yang paling banyak menjauhi maksiat. Bukan sekedar yang paling banyak melakukan taat. Seperti itu. Jelas, Bu. Jelas nggih? Monggo yang lainnya. Monggo. Monggo. Ampun, jelas Ustadz. Oh, sampun jelas nggih. Cekap. Nggih, wis. Monggo. Ini Beb, ada yang tanya Beb lewat tulisan Beb. Mengkafirkan sesama muslim. Ya. Bagaimana hukum mengkafirkan sesama muslim? Itu ada tafsilan hukumnya diterangkan oleh Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Judulnya adalah Adamul Mujazafah bil Kufri. Jangan gampang-gampang mengkafirkan seseorang. Jadi kalau orang sudah mengkafirkan seseorang tanpa adanya sifat-sifat yang membuat orang itu kafir, maka sama saja dia telah berbuat perbuatan dosa, ya, dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab apalagi jangankan mengkafirkan, ya, para ulama itu dulu berjuang agar orang lain itu masuk ke dalam Islam. Nah ini sekarang kan enggak, ada golongan yang sudah Islam berusaha untuk dijadikan kafir. Orang yang demikian ini enggak direstui sama Allah, bahkan bisa jadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau pakai mengkafirkan seseorang yang masih di dalam perbuatan yang dilakukan oleh orang ini masih ada bahasan, bukan yang qot'i. Kita nggak boleh mengkafirkan orang itu kecuali kalau orang itu melakukan hal-hal yang kufur sudah secara qot'i. Kalau masih belum qot'i, ziarah kubur, ya lah, tawassul, ini kan masih ada pembahasannya, ya. Ini nggak berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan hukum, halal apa nggak halal, haram, halal atau haram, bukan berarti merusak akidah seseorang. Salah, ini namanya apa? Dicampur aduk, ya. Jadi bahkan sekarang sudah banyak di Saudi itu sudah merujuk daripada hukum-hukum Wahabi yang dulu, yang mana mereka asalnya dulu mengkafirkan, sekarang mulai ngelendek, ya. Atau mungkin sudah mulai kena pengaruh daripada masyarakat kita yang banyak melakukan maulid dan lain sebagainya. Sekarang bahkan imam-imam Wahabinya sudah mulai banyak melakukan apa? Baca maulid, juga baca tahlil. Jadi anehnya itu begini, kalau kita memperingati maulid tidak boleh, bahkan dianggap kafir, tapi mereka memperingati hari meninggalnya bin Baz, ulamanya. Loh, gila, karena dewi ini kan gitu. Ini jadi suatu hal yang tidak masuk akal. Jadi sampai pernah itu di tahun 2016 kalau nggak salah, atau 2004 atau 2015 awal, itu pernah mereka mengatakan haram maulid. Tapi setelah itu beberapa hari ada hari kemerdekaan negaranya. Lah hari kemerdekaan ini wajib, maulid haram loh. Merdeka kapan? Ini loh, ya. Itu. Jadi mengkafirkan seseorang itu tidak boleh. Bahkan dilarang oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau memang benar-benar orang itu melakukan perbuatan kekufuran secara qot'i. Apa secara qot'i? Nyembah patung, ya, ngerti? Atau orang itu jadi
Kalau masih bisa ditakwilkan untuk bisa dikembalikan kepada Islam, ya kita kembalikan aja kepada Islam. Ya, jadi jangan langsung nanti pas orang itu ziarah kubur langsung dianggap kafir. Saya kira itu ya. Baik. Ada yang tanya itu, Bib? Taraf bercanda. Ya, semuanya bercanda itu yang wajar lah. Yang penting jangan terlalu menyakiti. Sebab kita itu kan tidak tahu moodnya orang itu gimana. Ya. Makanya Nabi SAW itu bercanda bersama para sahabatnya, tapi juga menjaga mood daripada para sahabatnya. Jadi kalau dilihat ada sahabatnya yang agak keras, Nabi tidak menjaga perasaan. Tapi kalau dilihat ada sahabatnya itu yang memang bisa diajak bercanda dan sebagainya, maka bercanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang banyak bercandanya. Nabi itu banyak senyumnya Rasulullah SAW itu. Jadi nggak tegang terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi jangan sampai berlebihan yang membuat seseorang itu keluar daripada batas. Al-Quran mengatakan la talmizu bil alqab, jangan kamu ecek-ecekan dengan julukan, jangan. Atau seperti seseorang itu melakukan hal-hal yang sampai membuat hati itu nggak baik, nggak enak. Ini diharamkan, apalagi sampai mengata-ngatai, membuli dan lain sebagainya. Ya bercanda aja lah yang sewajarnya, ya seperti itu. Tidak terlalu berlebihan. Ada lagi? Ada ini, Bib, Laksono. Kalau berdoa di tempat yang dianggap keramat, misalnya petilasan, ya, gini Mas, ya, selama ini tidak pernah ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan seseorang itu minta kepada kubur, enggak. Dan sampai mesti tahu bahwasanya para sahabat juga berziarah. Rasulullah SAW juga berziarah, menziarahi para sahabatnya. Ya. Kemudian sahabatnya Rasulullah setelah wafatnya Nabi juga berziarah kepada Nabi, bertawassul, meminta kepada Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan itu ada semuanya di dalam hadis Sahih Muslim dan lain sebagainya. Itu disebutkan. Bahkan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha kalau seperti Jumat malam Sabtu itu berziarah ke Uhud. Jauh loh. Antara Madinah ke Uhud itu jauh. Ya. Halo? Ya lanjut, Bib. Lanjut ya. Kemudian banyak dari kalangan ulama, dari kalangan para sahabat. Bahkan begini, ya, nanti itu saya kirimkan juga. Ini yang dijadikan syekh-syekhnya, rujukannya oleh para Wahabi, seperti Ibnu Taimiyah itu sendiri. Bahkan beliau menyebutkan di dalam kitabnya, hendaknya seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga meyakini dan tidak memungkiri akan adanya orang-orang yang diistimewakan Allah, yang mana di kubur mereka Allah turunkan rahmat, Allah turunkan malaikat, Allah turunkan cahaya, bahkan Allah kabulkan doanya di situ. Ada referensinya itu. Ya, jangankan itu, bahkan kuburnya Ibnu Taimiyah itu sendiri pernah disiarai oleh seorang ulama yang besar, bahkan nampak keberkahannya. Yang asalnya orang ini tadi sakit, ngambil tanah daripada kuburnya Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukannya kaum Wahabi itu, sampai orang itu tadi sembuh. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi tidak mengingkari orang itu untuk berziarah, ya. Loh, saya berdiri di sini loh. Kan kita ini anggap saja wis gak mau minta. Sampai kok ziarah ke makam ini, kenapa?
ya saya ini mau balas budi karena orang ini berjasa kepada Islam. Anggap saja begitu, ya. Jadi ini bahasanya ini panjang ya seperti itu. Baik. Ada lagi? Iya, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Waalaikumsalam. Pertanyaan gini, Beb, ketika kita ini kan tadi seperti baju yang kotor dibersihkan lagi. Ini kita ini sering terjadi dalam diri kita ini, sering lupa kepada Allah, ya kan, sering salah kepada Allah, melakukan hal-hal maksiat menurut Allah. Ya, hal yang seperti ini sering kita lakukan, sehingga banyak numpuk dosa dalam diri kita ini. Kita bersihkan dengan sholat, dengan istighfar, zikir, terus lupa lagi dengan pekerjaan dan segala macam. Jadi supaya kita ini terus bersih. Nah, ini bagaimana, Beb? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, Al-Quran itu kalau kita baca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita mengatakan supaya kita ingin terus terjaga daripada maksiat, itu muhal, mustahil. Manusia ini memang diciptakan untuk bersalah, ya. Tapi meskipun kamu itu disetting untuk bersalah, jangan menggunakan kata takdir untuk hal ini. Tapi supaya tetap dijaga adalah tergantung bagaimana kamu pula isti'anah kepada Allah, minta pertolongannya Allah melalui berzikir. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad di dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, ala fa inna dzikra mansyurul wilayah. Ketahuilah bahwasanya zikir itu adalah lambang kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak zikirnya, semakin banyak taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikir apa yang paling bagus? Ya selain sholawat, selain istighfar, untuk pemula yang paling bisa membakar maksiat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Orang yang mendawamkan la ilaha illallah, keinginan berbuat maksiat itu akan disirnakan oleh Allah pelan-pelan, dibakar. Ya, jadi kita ini kalau membakar diri kita dengan zikir seperti nanti kayu gaharu. Kayu gaharu itu semakin dibakar, dia semakin mengeluarkan apa? Bau yang wangi. Ya, jadi memang terus. Jangan berhenti daripada taubat, jangan berhenti dari istighfar, jangan berhenti daripada berzikir sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang kita disetting menjadi makhluk yang lemah, bukan menjadi makhluk yang sempurna. Yang bisa menyempurnakan kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kekurangan itu pada derajatnya masing-masing. Jadi kalau orang banyak berzikir, nanti dia akan menjadi wilayah, mendapatkan penjagaan Allah, dia menjadi orang yang mahfud, ya, bukan orang yang maksum. Mahfud itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksum itu derajatnya para nabi. Seperti itu. Ada lagi? Ya, mungkin sampun, Beb. Oke, sampun nggih. Oh, terakhir ini ada, Beb. Ada yang nulis. Kiat untuk tetap tabah. Apa ini? Tetap tabah. Dalam di tengah wabah seperti ini, apa kiat-kiat supaya kita tetap tabah? Ya. Hanya satu hal yang bisa saya katakan, berprasangka yang baik sama Allah Subhanahu wa taala dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wis iku tok wae wis. Sing kathah maca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Sebab artinya ketika kita membaca tasbih subhanallah, kita sucikan nama Allah. Artinya yang maha agung, yang maha suci hanya Allah, berarti yang kotor kita.
Walhamdulillah, kita syukur atas nikmat-nikmat Allah di masa lalu. Sama kita juga akan mensyukuri ya Allah atas nikmat-nikmat-Mu yang akan datang. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Saya nggak bersandar kepada makhluk. Saya nggak peduli dengan keadaan yang ada, tetapi saya hanya akan minta dan akan bersandar semata-mata hanya kepadamu. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan tentunya Engkau ya Allah, anugerahmu lebih besar, lebih agung, lebih hebat. Bahkan di tengah yang tidak enak seperti ini, saya bisa Engkau enakkan dengan hal-hal yang di luar daripada perkiraan saya. Saya kira maknanya seperti itu, ya. Mau kata-kata. Ya, agar terhindar dari pandangan maksiat. Ya kawin, Pak. Alah sebab. Enggak, kawin, sudah. Kawin untuk Contohnya. Karena sudah zuhud. Oh sudah. Contohnya melihat aurat yang bukan mahram secara nggak sengaja. Ya, pokoknya jaga mata. Kayak di tempat umum itu loh. Ya, itu jangankan kamu, saya saja juga kadang ya agak sulit gitu. Kacamata muda. Sip. Masa kacamata gelap. Nah itu makanya rumput tetangga lebih hijau itu mau. Aduh, Yesus. Ngono tak? Ya, caranya. Pokoknya caranya itu kita banyak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, itu aja sudah wis, insyaallah akan menjadi lebih bagus. Terus kalau sudah ngelihat jangan diterusin. Subhanallah, waduh, ya. Jadi kalau pencucian jiwa dimulai dari mana? Kalau harus dari mana dulu untuk pencucian jiwa? Pencucian jiwa dimulai dari taubat. Taubat yang ringan-ringan dulu deh. Baca istighfar, nangis, minta maaf sama Allah atas semua kesalahan, itu aja dulu. Ya. Kemudian nanti kesalahan-kesalahan kita itu kita kurangi sedikit demi sedikit sampai nanti pada akhirnya menjadi lebih besar untuk kita kurangi. Itu caranya, ya. Nah, makanya di situ itu dikatakan bahwasanya kalimat zikir la ilaha illallah ini sangat berpengaruh, ya, bagi seorang salik, bagi orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau itu mengijazahkan kepada kita tiap habis sholat disuruh baca la ilaha illallah 200. Ya. Itu nanti yang akan bisa membakar keinginan-keinginan kita daripada syahwat. Dan setelah itu nanti ya diperbanyak puasa, ya kan? Makanannya itu dikurangi, ojo ake-ake, ya. Tuh, termasuk yang ketawa ini, ya. Tapi ada satu. Makanan Pak Novi itu langsung guyu ya. Iya, ini hotel ini baru muncul mana sarkap ini. Ada satu nasihat, sebentar. Ada satu nasihat daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, nafsuka hadhi in lam tushghilha bi khairin syaghalalka bi syarrin. Jiwamu itu, dirimu itu, kalau nggak kamu sibukkan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dia akan sibukkan kamu dengan hal-hal yang negatif. Itu sudah pasti, ya. Jadi kita ini harus lebih banyak menjaga diri kita dengan cari kesibukan. Lebih kosong, lockdown gini, tidak ada kerjaan, tidak ada apa, zikir. Nggak ada apa, ngaji, nggak mau ngaji, ya zikir. Ya boh, nggak ada tasbih, is bocor. Apalagi kalau sekarang kan ada kesidahan, ada Habib Syekh, ada apa, Mustafa Atif, gitu. Kan nggak mungkin kalau saya yang kesidah, kan nggak enak suara saya. Oh, suaranya enak, Beb. Ya. Nah, gak dapat income. Duh, kita ini di lockdown, tapi Allah tetap gentening kok. Coba kau cuma dirugikan Allah SWT lagi. Kalau income ya tidak apa-apa. Insya Allah kok oleh income mana? Caranya gampang, Pak. Mau dapat income, ya. Mau dapat income. Baca surat Toha, saya bilangi kemarin itu, ya, Mas Krishna, baca surat Toha.
sebelum subuh atau habis subuh, itu dijamin akan mendapat rezeki yang baru. Meneng-meneng pola oleh rezeki. Ya. Amin. Baik. Dilarang sambat. Ya, jadi kesannya dari Mas Rofiq, Masya Allah luar biasa. Kemudian paham tren yo, nggak boleh sambat-sambat ya. Kita ini pokoknya bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah lah akan dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ada bacaan-bacaan dari habaib ini tentang bab rezeki itu banyak sekali. Banyak teman, yes, tak mari-mari. Banyak sekali. Dan mereka itu sampai Habib Ali Habsyi itu dikabari, Beb, ini ada perang, Beb. Perang ini, ada ini. Kata Habib Ali, semua boleh terjadi. Sampai dilihat saya ini orang yang paling kaya. Ya. Habib Ali Habsyi itu. Apa yang beliau lakukan? Yaitu tadi jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Terbebas tunggakan dari tunggakan. Maksudnya? Bebas dari tunggakan. Kiatnya ya dilunasi. Ya harus dilunasi. Bukan. Ya enggak, ada Mas. Kalau tunggal Kelihatannya harus ngaji. Kayak fataku nunggonian lagi, Beb. Itu harus dibuka kelas ini secepatnya ini, ya. Ya, habis kata ini kayak fataku nunggonian. Iya, makanya itu banyak dulu yang nggak ngaji kayak fataku nunggonian itu. Ya jawabannya dari suge. Sampai mau ngelunasi tunggakan, Mas. Mau enggak? Kalau mau, Mas Bima ya. Mulai sekarang jangan sholat kecuali berjamaah. Wis itu ya, cukup. Subhanallah. Iya. Jadi kalau sholat berjamaah, temenan nih. Iya, kalau sholat berjamaah, insya Allah kalau ada perubahan pada diri kita, Allah akan ngasih rezeki luar biasa. Cocok bingung-bingung. Wis bilang katanya. Halo. Untuk melunasi Istip. Beb, tutup doa dulu, Beb. Ya, al-Fatihah bi kulli tamam bin sunnah masyaallah wa muslimin. Wa antum muslimin mustulah dan berdiru Rasulullah ikhtimam muslimin wa jangan nafakan muslim afiyah. Wa ila rasulullah Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Hadratin sahbatullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana atarafna bi'annana wa annana asrafna wa